Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang guru yang hebat adalah seorang guru yang mampu menuntun muridnya. Saya Muhammad Ridwan Sumalik, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Ki Hajar Dewantara. Siapa yang tidak mengenal sosok beliau? Beliau adalah orang yang mendirikan perguruan Taman Siswa yang masih berdiri sampai saat ini. Merupakan pelopor dalam bidang pendidikan bagi rakyat Indonesia pada masa penjajahan. Sehingga rakyat jelata pada saat itu berhak dan bisa memperoleh pengajaran. Beliau merupakan seorang pahlawan pendidikan. Ki Hajar Dewantara telah menggaungkan dasar-dasar pendidikan, di antaranya guru menuntun murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Beliau mengibaratkan guru bagaikan petani yang merawat tanaman, memupuk, mengairi, dan menghilangkan gulma pengganggu. Seorang guru harus mampu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak. Sedangkan anak ibaratnya tanaman. Tentunya setiap jenis tanaman beda perlakuannya. Maka seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan anak didiknya yang berbeda-beda. Yang kedua, pendidikan sesuai kodrat anak, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah karakter dan sifat dasar seorang anak. Setiap anak didik memiliki keunikan, kekhasan masing-masing. Maka seorang guru harus bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada diri anak didik. Sedangkan kodrat zaman yaitu tetap terbuka dengan perkembangan zaman yang ada dengan tanpa melupakan sosial budaya yang ada. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Maksudnya adalah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak, bukan untuk meminta sesuatu hak pada anak, melainkan untuk berhamba kepada anak tersebut. Yang keempat, bukan tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang diisi digambar sesuka hati oleh orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Maka tujuan pendidikan untuk menuntun, memfasilitasi, dan membantu anak menebalkan garis samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Yang kelima, budi pekerti. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi berarti pikiran, perasaan, kemauan, sedangkan pekerti artinya tenaga. Jadi, budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia mulai angan-angan hingga menjelma sebagai tenaga. Refleksi diri. 1. Bagaimana konsep pendidikan dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1? 2. Apa perubahan setelah mempelajari modul 1.1? 3. Upaya dan kegiatan apa yang akan segera dilaksanakan untuk memperbaiki proses pendidikan dan pembelajaran? Setelah belajar modul 1.1, saya merasa tercerahkan, terbukanya pengetahuan baru bagi diri saya. Di antaranya 1. Siswa adalah subjek pendidikan, bukan objek pendidikan. Dan guru harus mampu menuntun siswa agar mencapai kodratnya. 2. Membuat kesepakatan kelas dengan persetujuan seluruh siswa akan lebih membuat siswa bertanggung jawab, bukan menggunakan hukuman. 3.
Siswa memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing. Tidak bisa disamakan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. 4. Kelas yang hidup dengan menciptakan rasa bahagia dan nyaman dan merdeka dalam belajarnya. 5. Menggunakan pendekatan pendidikan atau pembelajaran personal. Pada pembelajaran sebelumnya, sebelum saya tahu lebih dalam dasar pendidikan ala Ki Hajar Dewantara, saya lebih cenderung dominan satu, teacher center, yang memandang bahwa guru sebagai subjek pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran yang fokus pada hasil ataupun nilai, yang memandang nilai adalah tolak ukur keberhasilan pembelajaran. Yang ketiga, adanya hukuman bila melanggar aturan kelas. Dan yang keempat, kelas yang pasif dan cenderung membosankan. Ada beberapa upaya perbaikan aksi nyata yang saya lakukan. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang asik, menyenangkan, dan bahagia dengan cara tidak membatasi cara masing-masing siswa dalam menerima pembelajaran. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas melibatkan semua siswa. Yang ketiga, adanya pendekatan yang friendly yang membuat kelas hidup dengan membuat siswa merasa bahagia dan nyaman dan merdeka dalam belajarnya. Yang keempat, melakukan pendekatan pembelajaran secara personal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang yang hebat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.